Halo sobat semuanya, welcome to Belajar Ekonomi YouTube channel. Buat yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Di video pembelajaran kali ini, saya akan membahas materi yang sangat menarik, yaitu inflasi atau inflation. Ada 6 indikator pembelajaran pada materi inflasi. 1. Pengertian inflasi. 2. Jenis-jenis inflasi. 3. Cara menghitung tingkat inflasi. 4. Teori inflasi. 5. Dampak inflasi. 6. Cara mengatasi inflasi. Inflasi. Saya yakin teman-teman semua pasti sering dengar istilah inflasi. Nah, kalau yang kita tahu, inflasi itu selalu identik dengan kenaikan harga. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah semua fenomena kenaikan harga termasuk ke dalam konsep inflasi? Oke, mari kita simak penjelasan berikut. Jadi, inflasi adalah suatu keadaan perekonomian dalam suatu negara yang mana terjadi kecenderungan kenaikan harga-harga barang maupun jasa secara umum dan dalam waktu yang panjang atau kontinuitas yang disebabkan karena tidak seimbangnya arus uang dan barang. Nah, kenaikan harga yang sifatnya sementara tidak termasuk ke dalam inflasi ya teman-teman. Misalnya, kenaikan harga pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri. Jadi, pada umumnya inflasi terjadi karena jumlah uang yang beredar di masyarakat lebih banyak daripada jumlah yang dibutuhkan. Artinya, nilai rupiah atau nilai mata uang kita akan mengalami penurunan. Penurunan nilai mata uang tersebut disebut juga dengan istilah depresiasi atau devaluasi. Nah, khusus ini akan kita bahas di bab selanjutnya. Oke, jadi gimana teman-teman semuanya? Sudah paham ya ciri-ciri inflasi? Yang pertama tadi, inflasi ditandai dengan kenaikan harga barang dalam jangka waktu yang panjang. Yang kedua, dia terjadinya secara agregat, alias bukan hanya satu komoditas saja. Kita perlu tanamkan di benak kita nih teman-teman bahwa inflasi ini tidak selalu bermakna negatif. Ada kalanya suatu perekonomian dalam suatu negara membutuhkan inflasi. Dengan adanya inflasi, maka perusahaan akan semakin giat nih untuk memproduksi barang karena keuntungan mereka akan lebih banyak, tapi dalam inflasi yang masih normal. Hal ini bisa memicu perekonomian suatu negara akan semakin baik. Namun, jika inflasinya sudah tidak terkendali, inilah yang menjadi masalah bagi perekonomian di suatu negara. Jadi, itu tadi sedikit penjelasan tentang penting tidaknya inflasi dalam perekonomian kita. Kalau teman-teman sudah paham pengertian inflasi, maka kita lanjut ke jenis-jenis inflasi. Ada 3, yang poin pertama, berdasarkan tingkat keparahannya, yang kedua, berdasarkan penyebabnya, dan yang ketiga, berdasarkan sumbernya. A. Berdasarkan tingkat keparahannya. Berdasarkan tingkat keparahannya, inflasi dibagi menjadi 4, yaitu 1. Inflasi ringan atau creeping inflation, yaitu inflasi yang mudah untuk dikendalikan dan belum begitu mengganggu perekonomian suatu negara. Nah, ini terjadi karena kenaikan harga barang maupun jasa secara umum, yaitu kisarannya 0 sampai dengan 10% per tahun, dan ini masih dapat dikendalikan. Biasanya inflasi ringan ini cenderung baik ya teman-teman. Misal nih, kalau kita awalnya sebelum terjadi inflasi beli nasi padang harganya Rp10.000 per bungkus. Kemudian terjadi inflasi 10%, maka kita belinya Rp11.000. Kita kan nggak mungkin langsung nggak beli nasi padang ya nggak? Nah, maka ketika terjadi inflasi ringan, ini bisa memicu aktivitas perekonomian kita akan semakin membaik. Karena nanti perusahaan atau para penggiat usaha akan mengembangkan usaha mereka karena keuntungan mereka akan semakin banyak. 2. Inflasi sedang atau galloping inflation, yaitu inflasi yang dapat menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang berpenghasilan tetap, namun belum tentu membahayakan aktivitas perekonomian suatu negara. Nah, inflasi ini berada di kisaran antara 10% sampai dengan 30% per tahunnya. Kalau inflasinya udah kisaran antara 10-30%, ini udah berpengaruh, terutama buat orang yang pegawai tetap yang alias penghasilannya tetap segitu-segitu aja. Kan kalau harga barang semakin mahal, sementara penghasilannya segitu-segitu aja, ya maka kemampuan dia untuk membeli barang itu akan semakin berkurang. Kira-kira begitu maksudnya. 3. Inflasi berat atau high inflation,
yaitu inflasi yang mengakibatkan kekacauan perekonomian di suatu negara. Pada kondisi ini, umumnya masyarakat lebih memilih menyimpan barang dan tidak mau menabung karena bunganya pun jauh lebih rendah ketimbang nilai inflasi. Jadi inflasi ini berada di kisaran 30% sampai dengan 100% per tahunnya. Ketika terjadi inflasi berat, maka suku bunga acuan akan semakin rendah. Dengan rendahnya suku bunga acuan atau suku bunga tabungan, maka masyarakat enggan untuk menyimpan uangnya di bank. Nah, ini bisa mempengaruhi keadaan perekonomian kita dari sisi perbankan akan semakin memburuk. Perlu diperhatikan bahwa hubungan antara tingkat suku bunga, tabungan, dengan investasi itu berbanding terbalik. Misal, ketika suku bunga tabungan naik, maka kecenderungan orang untuk menabung akan semakin tinggi karena yang didapatkan akan semakin banyak. Tapi berbeda ceritanya dengan orang yang menginvestasikan uangnya. Nah, karena mereka investasi tujuannya mencari keuntungan, dengan meningkatnya suku bunga, maka keuntungan mereka akan semakin berkurang karena diberikan kepada orang yang menabung di bank. Demikian sebaliknya, ketika suku bunga tabungan turun, masyarakat enggan untuk menabung, sehingga uangnya akan digunakan untuk kegiatan konsumsi. Nah, ketika tingkat konsumsinya meningkat, ini dimanfaatkan para kaum investor untuk memproduksi barang lebih banyak, sehingga keuntungan mereka akan semakin tinggi. Kita review sedikit tentang pembelajaran fungsi konsumsi dan tabungan, yang mana iaitu pendapatan sama dengan konsumsi ditambah tabungan. Bagian pendapatan yang tidak dikonsumsi itu berarti ditabung. Sebaliknya, bagian pendapatan yang tidak ditabung maka itu digunakan untuk kegiatan konsumsi. Jenis yang keempat adalah inflasi sangat berat atau hyperinflation, yaitu inflasi yang telah mengacaukan perekonomian suatu negara dan sangat sulit untuk dikendalikan meskipun dilakukan kebijakan moneter yang berkaitan dengan suku bunga dan kebijakan fiskal yang berkaitan dengan penerimaan maupun pengeluaran negara. Jadi inflasi ini berada di kisaran di atas atau lebih dari 100% per tahunnya. Dampak dari inflasi yang hyper ini adalah nilai tukar mata uang di negara tersebut semakin rendah dibandingkan dengan mata uang negara lain. Fenomena inflasi sangat berat pernah juga terjadi di Indonesia tahun 98 pada saat krisis moneter, yang mana inflasinya berada di atas 100%. Kemudian ada juga di Venezuela tahun 2019 sekitar di atas 2000% inflasinya. Kemudian ada di Zimbabwe. Jenis inflasi yang kedua yaitu berdasarkan penyebabnya. Ada dua jenis yaitu demand pull inflation dan cost push inflation. A. Demand pull inflation atau inflasi karena tarikan permintaan, yaitu inflasi yang terjadi karena permintaan konsumen meningkat sementara jumlah penawaran tetap, atau quantity of demand atau QD-nya naik sementara quantity of supply sifatnya tetap. Nah, sehingga harga barang akan semakin meningkat. Coba kita perhatikan kurva berikut, yang mana semu vertikal sebagai price, yang horizontal sebagai quantity. Keseimbangan awalnya ketika P berada di P1 dan Q berada di Q1. Keseimbangan awal berada di perpotongan antara garis D1 dengan garis S. Kemudian terjadi penaikan quantity of demand sehingga mengakibatkan garis D1 bergeser ke sebelah kanan atas menjadi D2, sehingga keseimbangan baru tercipta pada saat P sebesar P2 dan Q sebesar Q2, yaitu perpotongan antara garis D2 dengan garis S. Kita ambil contohnya permintaan akan brand X. Misal, semua orang menggandrungi brand X tersebut, sementara perusahaan hanya memproduksi brand X tersebut dalam jumlah yang terbatas. Maka apa yang terjadi? Harga barang brand X tersebut akan semakin mahal. Jenis inflasi berdasarkan penyebabnya yang kedua adalah cost push inflation atau inflasi karena dorongan biaya produksi, yaitu inflasi yang terjadi karena kenaikan biaya produksi yang mana quantity of demand-nya tetap sedangkan quantity of supply-nya semakin berkurang. Nah, biaya produksi yang naik akan mendorong naiknya harga-harga barang dan jasa. Selain itu, kenaikan biaya produksi juga akan mengakibatkan turunnya jumlah produksi, dan dampaknya adalah penawaran akan semakin berkurang. Jika penawaran berkurang, sedangkan permintaan diasumsikan sifatnya tetap segitu-segitu aja, maka akibatnya harga barang akan semakin naik. Kita perhatikan kurva berikut, yang mana
sumbu vertikal sebagai price, yang horizontal sebagai quantity. Keseimbangan awalnya adalah ketika P berada di P1 dan Q berada di Q1, yaitu perpotongan antara S1 dengan D. Kemudian, karena terjadi kenaikan biaya produksi, maka penawaran akan semakin berkurang, yang dibuktikan dengan pergeseran kurva S1 ke sebelah kiri atas menjadi S2, sedangkan D-nya tetap. Titik keseimbangan baru menjadi perpotongan antara S2 dengan D, ketika P berada di P2 dan Q berada di Q2. C. Inflasi berdasarkan sumbernya. Ada dua jenis. Satu, domestic inflation, yaitu inflasi yang bersumber dari dalam negeri. Inflasi ini terjadi karena jumlah uang yang beredar di masyarakat lebih banyak daripada yang seharusnya dibutuhkan. Inflasi jenis ini juga dapat terjadi ketika jumlah barang ataupun jasa tertentu berkurang, sedangkan permintaan tetap, sehingga harga-harga naik. Dua, imported inflation, yaitu inflasi yang bersumber dari luar negeri. Inflasi ini terjadi pada saat negara yang melakukan perdagangan bebas, di mana ada kenaikan harga di luar negeri. Sebagai contoh, Indonesia melakukan impor barang modal dari luar negeri. Ternyata, harga-harga barang dari modal negara tersebut naik. Kenaikan harga tersebut berdampak bagi Indonesia sehingga mengakibatkan inflasi. 3. Mengukur tingkat inflasi. Untuk mengukur tingkat inflasi dalam suatu negara, maka digunakan rumus tingkat inflasi sama dengan IHKT kurang IHKT min 1 per IHKT min 1 kali 100. Yang mana IHKT itu adalah indeks harga konsumen tahun tertentu atau tahun yang ditanya, sedangkan IHKT min 1 adalah indeks harga konsumen tahun sebelumnya. Supaya lebih paham, mari kita perhatikan contoh berikut. Diketahui IHK negara X dalam satuan dolar Amerika 3 tahun berturut-turut. Tahun 2010 sebanyak 5.000, 2011 sebanyak 5.500, 2012 sebanyak 6.000. Pertanyaannya adalah, berapakah tingkat inflasi tahun 2012? Untuk mengetahui tingkat inflasi 2012, maka perbandingannya adalah tahun sebelumnya, yaitu tahun 2011. Didapatlah hasilnya 6.000 kurang 5.500 per 5.500 kali 100%, yaitu sebesar 9,09%. Jika sudah paham mengenai submateri sebelumnya, kita lanjut ke submateri teori inflasi. Ada 3 jenis teori inflasi. 1. Teori kuantitas. Nah, semakin banyak uang yang beredar atau jumlah uang yang beredar, maka harga-harga barang akan semakin naik. Ini dikemukakan oleh tokoh David Ricardo. Dalam teori David Ricardo dikatakan bahwa M sama dengan P, artinya jumlah uang yang beredar atau money itu berbanding lurus dengan price atau harga barang. Semakin banyak uang yang beredar, maka harga barang akan semakin naik. Sebaliknya, semakin sedikit uang yang beredar, maka harga barang akan semakin murah. Teori yang kedua adalah teori Keynes. Nah, menurut teori Keynes, inflasi bisa terjadi ketika ada suatu golongan masyarakat ingin hidup melebihi batas kemampuan ekonominya. Ayo, siapa nih di antara kita semuanya? Jadi golongan ini membeli barang dan jasa secara berlebihan. Sesuai hukum ekonomi, semakin banyak permintaan sedangkan penawaran tetap, maka harga-harga barang akan menjadi naik. Boleh dikatakan menurut Keynes ini, kalau istilah yang sekarang kita kenal adalah BPJS ya, budget pas-pasan tapi pengen jiwa sosialita. Nah, itu nggak boleh ya, itu bisa menyebabkan namanya inflasi. Teori yang ketiga adalah teori struktural. Nah, menurut teori ini, inflasi terjadi karena produsen tidak bisa mengantisipasi dengan cepat terjadinya kenaikan permintaan akibat pertambahan penduduk. Sebagai fenomena ekonomi, tentu inflasi mempunyai dampak yang buruk maupun dampak yang baik. Ada 4 dampak penting dari inflasi. 1. Dampak inflasi terhadap pendapatan. Di saat inflasi terjadi, akan ada sebagian orang yang terkena dampak baik dan dampak buruk dalam hal pendapatannya. Hal positif ini akan dirasakan oleh pengusaha saat terjadinya inflasi lunak atau inflasi ringan. Mereka akan memperluas kegiatan produksi sehingga dapat meningkatkan perekonomiannya. Sementara itu, hal negatif akan terjadi dan dirasakan oleh para pekerja yang penghasilannya tetap segitu-segitu aja. Karena nilai uang yang mereka dapatkan sifatnya tetap, sementara harga barang akan tetap naik. Dampak inflasi yang kedua terhadap ekspor. Dampak yang kurang menguntungkan akan dirasakan para eksportir nih teman-teman.
Pada saat terjadi inflasi, biaya ekspor akan semakin melambung tinggi. Tidak hanya itu, barang-barang ekspor tersebut akan kalah saing dengan barang ekspor lain dari negara lain. Akibatnya, turunlah pendapatan devisa dari hasil ekspor. Buat yang belum tahu devisa itu adalah pendapatan yang bersumber dari luar negeri. Dampak inflasi yang ketiga juga terjadi pada minat menabung. Saat terjadinya inflasi, minat seseorang untuk menabung menjadi semakin berkurang. Karena bunga yang didapatkan akan semakin kecil, sementara mereka harus tetap membayar uang administrasi tabungannya. Dampak inflasi yang keempat terhadap harga kebutuhan bahan pokok. Inflasi yang terjadi menyebabkan sulitnya untuk menetapkan harga suatu bahan pokok. Karena harga yang ditetapkan bisa saja terlalu besar atau terlalu kecil. Prediksi yang dilakukan untuk memprediksi inflasi di masa mendatang sering sekali tidak tepat. Nah, hal inilah yang menjadi penyebab penetapan untuk harga jual dan harga pokok menjadi tidak tepat, sehingga membuat produsen menjadi kesulitan dan ekonomi menjadi kacau. Sekarang kita memasuki submateri yang terakhir, yaitu cara mengatasi inflasi. Sebenarnya inflasi ini nggak boleh dihilangin ya, karena inflasi dalam kategori tertentu mengindikasikan bahwa aktivitas perekonomian kita sedang membaik. Namun, jika inflasi sudah tidak terkendali atau sudah menjadi masalah, maka ada 3 kebijakan yang harus ditempuh oleh pemerintah. 1. Kebijakan fiskal, 2. Kebijakan moneter, dan yang ketiga kebijakan non-moneter dan non-fiskal. A. Kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah langkah untuk menangani inflasi dengan cara mengatur pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Caranya dengan menghemat pengeluaran pemerintah. Nah, cara yang satu ini sudah terbukti bisa mengatasi inflasi di suatu negara. Misal dengan menghemat belanja pemerintah dalam bidang belanja modal, belanja pegawai, subsidi, dan lain-lain. Dengan berkurangnya belanja pemerintah, maka diharapkan jumlah uang yang beredar akan semakin berkurang juga. Selain mengurangi pengeluarannya, pemerintah juga dapat melakukan cara lain dengan menaikkan tarif pajak rumah tangga maupun perusahaan. Cara ini dapat menurunkan tingkat konsumsi para konsumen sehingga harga-harga barang menjadi turun. B. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter bertujuan untuk menjaga kestabilan moneter atau uang beredar, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan. Cara dari kebijakan moneter yang pertama adalah dengan membatasi jumlah uang yang beredar. Bank sentral harus mengambil keputusan dan menentukan ketersediaan uang kas pada bank-bank lain atau bank-bank umum. Cara lainnya yakni dengan menaikkan suku bunga, sehingga ketika suku bunga naik, kecenderungan orang atau masyarakat untuk menabung semakin tinggi. Cara selanjutnya adalah dengan menggunakan kebijakan open market system atau operasi pasar terbuka, yang artinya adalah Bank Indonesia selaku bank sentral akan menjual surat-surat berharga untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Jadi ketika BI menjual surat ini, masyarakat akan menyerahkan uangnya kepada bank, sehingga peredaran uang akan semakin berkurang. Surat-surat berharga yang dimaksud adalah Sertifikat Bank Indonesia atau SBI ataupun SUN atau Surat Utang Negara. Penjelasan lebih rinci tentang kebijakan fiskal maupun moneter akan kita bahas di bab selanjutnya. Selain kebijakan moneter dan fiskal, ada juga nih langkah yang ditempuh oleh pemerintah yang disebut dengan istilah kebijakan non-moneter atau non-fiskal, atau kebijakan yang tidak berhubungan dengan suku bunga maupun pajak dan pengeluaran negara. 1. Mendorong agar pengusaha menaikkan hasil produksinya. Jadi dengan mendorong pengusaha menaikkan produksi, maka jumlah ketersediaan barang akan semakin banyak di pasar, sehingga harganya akan kembali normal. 2. Menekan tingkat upah. Dengan menekan tingkat upah, maka biaya produksi perusahaan akan semakin berkurang. Jadi produk yang mereka jual harganya juga akan kembali normal. 3. Pemerintah melakukan pengawasan harga dan sekaligus menetapkan harga maksimal. Jadi harga maksimal itu atau selling price adalah harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah untuk melindungi konsumen ataupun masyarakat dengan penghasilan menengah ke bawah. 4. Pemerintah melakukan distribusi secara langsung. Pendistribusian barang maupun jasa dari pemerintah langsung kepada masyarakat akan mengakibatkan harga akan semakin normal karena tidak ada pihak ketiga yang mengambil keuntungan. 5. Penanggulangan inflasi yang sangat parah atau hyperinflation ditempuh dengan cara melakukan sunering,
yaitu pemotongan nilai mata uang. Sunsharing ini pernah dilakukan oleh pemerintah pada tahun 1960-an, pada saat nilai inflasi mencapai 650%. Pemerintah memotong nilai mata uang pecahan Rp1.000 menjadi Rp1. 6. Kebijakan yang berkaitan dengan output. Kenaikan output dapat memperkecil laju inflasi. Kenaikan jumlah output ini dapat dicapai misalnya dengan kebijakan penurunan biaya masuk, sehingga impor barang cenderung meningkat. Nah, bertambahnya jumlah barang dalam negeri cenderung menurunkan harga. 7. Kebijakan penentuan harga dan indexing. Ini dilakukan dengan penentuan ceiling price. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa ceiling price adalah harga eceran tertinggi untuk melindungi konsumen dengan pendapatan menengah ke bawah. Sedangkan kebijakan lain adalah dengan floor price atau dengan menetapkan harga eceran terendah. Itu untuk melindungi produsen supaya nggak merugi. Itu dia tadi penjelasan tentang konsep inflasi. Gimana teman-teman, sudah paham semuanya? Jika konten ini bermanfaat bagi kalian, silakan share video ini ke seluruh sosial media kalian. Jangan lupa untuk juga klik like serta komen di bawah jika kalian punya pertanyaan. Terima kasih buat perhatian kalian semuanya. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Oke, bye-bye.